Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Ica Evela dengan NIM 18423169 dan nomor urut 53. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan analisa tentang pengembangan kelayakan pada usaha capcus. Berikut adalah penjelasan singkat dari usaha minuman capcus Indonesia. Usaha minuman capcus didirikan pada tahun 2012 oleh seorang mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang bernama Radika Prawira Putra. Ide usaha ini dimulai dengan melejitnya minuman ini di tengah masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang banyak sekali menggandrungi minuman ini sebagai salah satu minuman favoritnya. Minuman ini tergolong ke dalam salah satu minuman yang memiliki peminat paling besar. Hingga saat ini, prospek bisnis capcus cukup bagus. Hampir tidak ada kata mati untuk bisnis capcus ini, di mana pertumbuhan bisnis ini sangatlah pesat. Meski banyak pelaku usaha yang juga membuka usaha ini, namun capcus memiliki beberapa aspek untuk menghadapi para pesaing. Dari hasil analisis di dunia usaha minuman capcus, ada beberapa penilaian pada sebuah ide bisnis, yaitu yang pertama, kebutuhan teknologi itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan lumayan dibutuhkan. Yang ketiga, keterampilan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Yang keempat, modal sangat dibutuhkan. Yang kelima, permintaan pasar sangat dibutuhkan. Yang keenam, bahan baku sangat dibutuhkan. Yang ketujuh, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Yang kedelapan, peraturan pemerintah agak butuh. Yang kesembilan, lokasi tempat yang strategis sangat dibutuhkan. Yang kesepuluh, pelayanan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah kualitas yang sangat dibutuhkan. Usaha capcus menggunakan beberapa aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran itu sendiri memiliki arti suatu rencana keseluruhan dengan apa sesuatu organisasi bertujuan mencapai tujuan dalam bidang pemasaran. Usaha capcus tersebut menggunakan aspek pemasaran, faktor penentu ancaman produk substitusi, yang terdiri dari harga dan kinerja produk substitusi, biaya beralih pemasok, dan kecenderungan pembeli terhadap produk substitusi. Mereka juga menggunakan faktor penentu kekuatan pembeli, yang isinya itu adalah konsentrasi pembeli dibandingkan dengan konsentrasi perusahaan. Yang kedua ada volume pembelian. Yang ketiga ada biaya beralih pemasok dari pembeli relatif terhadap biaya beralih pemasok dari perusahaan. Terus ada informasi pembeli, dan yang terakhir ada kemampuan melakukan integrasi balik. Bisnis capcus ini menggunakan target pemasaran pada usaha minimum capcus adalah yang mampu diterima di khalayak ramai yang tidak memandang usia dan gender. Minuman ini memiliki banyak sekali penggemar karena dari rasa yang tidak diragukan lagi. Target dalam penjualan minuman ini, pasarannya adalah harga jual yang sebanding dengan biaya pengeluaran atau modal yang telah mereka pakai. Nah, selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Dalam aspek teknis dan teknologi, ada beberapa indikator yang paling utama yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan yang bisa menjamin perusahaan tersebut berkembang. Menurut analisis saya, aspek teknis dan teknologi atau indikator yang penting dalam usaha capcus tersebut adalah yang pertama, lokasi. Lokasi menjadi hal yang paling utama pada setiap pembisnis karena berpengaruh besar terhadap kinerja dan keberhasilan suatu bisnis tersebut. Usaha minuman capcus memiliki beberapa outlet yang terbagi di beberapa wilayah. Yang pertama, Jalan Kaliurang KM 13, Utara Ayam Geprek Eskom, depan Laundry Aladin. Yang kedua, Jalan Nusa Indah,
Condong Catur, Selatan Swalayan Pamela, 200 meter dari utara kampus Amikom. Yang ketiga, Jalan Paingan, Maguwarjo, sebelah Distrik Jik, Kampus Sanata Dharma 3 Maguwarjo. Yang keempat, Jalan Bimo Kurdo, seberang SD Muhammadiyah Sapen, jalan di selatan UIN Sukah ke barat. Yang keenam, Jalan Profesor Dr. Swepomo, SH Utara Kaumus UAD 3, samping foto kampus. Yang ketujuh, Jalan Wahid Hashim, seberang Pondok Pesantren Wahid Hashim, ke selatan sekitar 200 meter. Yang kedelapan, Jalan Pandegamarta seberang Warung SS. Yang kesembilan, Jalan Taman Siswa, Utara Neutron seberang Hotel Wisati. Terus, Jalan Pandanaran, Jalan Kaliurang KM 12, Jalan arah Ponpes Pandanaran dekat Gapura, Barat Wedangan Kampung. Selanjutnya, Jalan Gelagasari, teras toko buku sosial Agensi Putra. Terus ada Jalan Raja Wali, Gamping, jalan di selatan kampus Universitas Muhammadiyah, timur Uneres Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terus ada Jalan Taman Siswa, teras Swalayan Karuma, utara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terus ada Jalan Parangtritis, kilometer 6,5 Sewon Bantul, utara Rumah Makan Rata-Rata, selatan dealer Honda Motor sekitar 50 meter utara kampus Institut Seni Indonesia. Dan yang terakhir, Jalan Persatuan Kopma Universitas Gadjah Mada, sisi utara Swalayan Kopma Universitas Gadjah Mada. Indikator selanjutnya adalah rencana kualitas. Kualitas produk merupakan hal penting bagi konsumen. Kualitas produk baik yang barang maupun jasa perlu ditentukan melalui dimensi-dimensinya. Perusahaan hendaknya menentukan suatu tolak ukur pada rencana kualitas produk dari tiap dimensinya. Dimensi kualitas produk itu dapat dibagi menjadi produk berupa barang. Produk berupa barang ini menentukan dimensi kualitas barang yang dapat dilakukan melalui 8 dimensi. Yang pertama itu adalah performance. Hal ini berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli suatu barang tersebut. Yang kedua ada features, yaitu aspek performansi yang berguna untuk menambah fungsi dasar berkaitan dengan pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Yang ketiga ada reliability. Hal ini berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan suatu barang berhasil menjalankan fungsinya setiap kali digunakan dalam periode waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu pula. Terus selanjutnya ada conformance. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada keinginan pelanggan. Terus ada durability, yaitu suatu refleksi umur ekonomis berupa ukuran daya tahan atau masa pakai barang tersebut. Terus juga ada serviceability, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi dalam memberikan layanan untuk perbaikan barang. Terus ada estetik, merupakan karakteristik yang bersifat subjektif mengenai nilai-nilai estetika yang berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi individual tersebut. Dan yang terakhir ada fit and finish, suatu sifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan mengenai keberadaan produk tersebut sebagai produk yang berkualitas. Sudah kita pelajari sebelumnya atau sudah kita ketahui sebelumnya bahwa rencana kualitas merupakan indikator utama yang menjadi acuan untuk jalannya suatu bisnis.
Karena saat menjalankan bisnis atau membuka usaha, kualitas produk atau kualitas pelayanan akan berpengaruh kepada kenyamanan customer terhadap bisnis kita. Dari analisis yang saya peroleh dari usaha minuman Capcus, kualitas produk maupun layanan pada usaha ini sangat memuaskan customer, selalu mendapatkan produk yang berkualitas setara dengan harga yang dia bayarkan. Nah, indikator selanjutnya adalah layout. Dalam layout tersebut berisi tentang ingredients, storage, dan equipment. Nah, ingredients tersebut adalah bahan baku. Seperti yang kita ketahui, sebelum kita membuka usaha atau membuka sebuah bisnis, kita perlu memikirkan bahan baku apa saja yang akan kita pakai. Dalam usaha minuman Capcus tersebut, mereka menggunakan bahan-bahan yang terbilang cukup praktis dan simpel. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat minuman tersebut bisa dengan gampang kita dapatkan hanya dengan beli ke toko, pasar, atau supermarket terdekat. Terus selanjutnya ada storage. Storage itu adalah penyimpanan. Menurut analisis saya, penyimpanan dalam minuman tersebut atau bisnis tersebut itu terbilang cukup baik dan aman. Dan selanjutnya adalah equipment. Equipment itu adalah peralatan. Seperti yang kita ketahui, usaha apapun yang akan kita dirikan, kita juga membutuhkan peralatan yang akan kita gunakan untuk menjalankan bisnis kita. Pada usaha minuman Capcus tersebut, mereka menggunakan peralatan seperti gerobak, mesin blender, termos es, cup minuman, dan mesin cup seller. Dengan penggunaan peralatan ini, maka usaha minuman tersebut akan lebih praktis dan profil bisnis makin menguntungkan. Indikator layout atau tata letak. Perencanaan layout perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran proses kegiatan produksi. Bagi perusahaan manufaktur, perencanaan layout pabrik perlu diperhatikan untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan produksi. Hal tersebut berkaitan dengan penyusunan fasilitas-fasilitas pabrik seperti mesin-mesin, alat-alat kantor, alat-alat pengangkutan tempat, penyimpanan barang jadi maupun bahan baku, tempat makan beserta dapurnya, restroom atau tenaga kerja, dan showroom. Dalam hal ini, zoning perlu dilakukan. Zoning merupakan pembagian lahan-lahan yang ada ke dalam zone-zone atau berbagai keperluan produksi. Ma'arif dalam Hilmi 2006 menyatakan beberapa tujuan pengaturan layout fasilitas, yaitu yang pertama, memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Yang kedua, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. Yang keempat, meminimumkan hambatan pada kesehatan. Yang kelima, meminimumkan usaha membawa bahan. Yang ketujuh, memaksimumkan pemanfaatan ruang yang tersedia. Yang kedelapan, memaksimumkan keluasan layout. Yang kesembilan, memberi kesempatan berkomunikasi bagi karyawan. Yang kesepuluh, memaksimumkan hasil produksi. Dan yang terakhir, meminimumkan kebutuhan pengawasan dan pengendalian. Indikator selanjutnya adalah teknologi. Teknologi untuk memproduksi barang maupun jasa terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi itu bisa diharapkan dapat berdampak pada efisiensi yang tinggi dalam proses produksi, sekaligus menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi. Selain terdapat keuntungan, ada juga beberapa kelemahan-kelemahan dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Pada zaman modern ini, banyak perusahaan yang telah bersaing dengan menggunakan teknologi. Selain itu, teknologi mempermudah adanya proses produksi. Perusahaan Capcus memanfaatkan beberapa aplikasi tersebut untuk memudahkan customer berbelanja walau hanya dari rumah.
yaitu seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, GrabFood, dan GoFood atau Gojek. Nah, ini adalah analisis terakhir yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini, yaitu adalah SWOT analysis. SWOT analysis adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats, yang artinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis, keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Hasil SWOT analysis pada perusahaan minuman Capjus ini adalah Strengths. Kekuatan pada usaha ini adalah ide bisnis yang berbeda daripada yang lain, minuman yang menarik sehingga terdapat banyak penggemar. Kemudian ada weaknesses. Kekurangan pada produk ini adalah produk minuman ini memiliki pesaing yang sangat tinggi. Terus ada opportunity. Tingginya antusias masyarakat pada produk minuman ini membuat peluang bisnis yang semakin berkembang pesat. Dan yang terakhir adalah threat. Ancaman pada produk ini adalah banyaknya pesaing yang membuat produk sama, tetapi tidak usah khawatir. Karena usaha Capjus ini memiliki strategi sendiri untuk menghadapi para pesaing. Inilah hasil penjelasan dari presentasi saya kali ini. Semoga presentasi saya kali ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami bagi pendengarnya.